Mikroskop atau teropong tuma adalah alat laboratorium yang digunakan untuk mengamati benda yang sangat kecil dan benda yang tidak tampak oleh indera penglihatan secara langsung. Ukuran bayangan atau gambar yang dihasilkan oleh mikroskop dapat mencapai jutaan kali ukuran benda aslinya. Mikroskop monokuler hanya memiliki satu lensa okuler saja, sebaliknya mikroskop binokuler memiliki dua lensa okuler yang mampu digunakan oleh kedua mata sekaligus. Untuk mikroskop elektron sendiri, secara kerjanya dengan menggunakan sumber energi dari elektron untuk memperbesar bayangan objek penelitian tersebut. Mikroskop yang saya gunakan bermerek XSP12, salah satu mikroskop yang paling sederhana. Bagian-bagian mikroskop ini bisa kita bagi bagian tabung mikroskop dan bagian mikroskop. Di bagian tabung mikroskop terdapat dua lensa. Yang pertama lensa okuler, tempat untuk kita lihat, dan lensa objektif yang dekat dengan objek lensa okuler. Memiliki perbesaran 10 kali dan lensa objektif 4, 10, dan 40 kali. Di dekat lensa objektif terdapat revolver yang dapat diputar, gunanya sebagai untuk mengubah perbesaran lensa objektif. Seperti yang kita tahu, lensa objektif memiliki perbesaran 4, 10, dan 40 kali. Dengan muatan revolver, kita bisa mengubah perbesaran selanjutnya. Kemudian kita beralih ke badan mikroskop. Terdapat perputaran kasar dan pemutaran halus. Fungsi dari pemutar kasar adalah untuk mengatur jarak antara lensa objektif dengan meja perparat atau meja objektif. Bisa juga untuk mengatur fokus secara kasar, sedangkan untuk pemutar halus berfungsi untuk fokuskan bayangan supaya lebih tajam dan tidak buram. Selanjutnya ada meja preparat untuk meletakkan kaca preparat, sedangkan penjepit preparat untuk menjepit preparat agar tidak kemana-kemana. Pada mikroskop yang lebih mahal, biasanya memiliki penjepit yang adjustable, bisa digerakkan ke depan, belakang, dan ke samping. Bagian selanjutnya ada cermin yang berperan pencahayaan objek. Cermin dibagi menjadi dua, yaitu cermin datar yang berperan dalam kondisi cahaya yang terang dan cermin cekung untuk kondisi cahaya yang kurang terang. Bagian selanjutnya ada diafragma. Diafragma berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk. Menggunakan diafragma dengan cara diputar, tujuannya adalah pada diafragma terdapat lubang-lubang memiliki ukuran yang berbeda-beda sehingga kita dapat mengatur intensitas cahaya yang dibutuhkan. Tidak lupa juga pada kaki mikroskop dan leher mikroskop. Di samping bagian-bagian tadi terdapat mikroskop yang mahal yang memiliki komponen tambahan seperti contoh pantul cermin. Pada mikroskop ini juga dapat kondensor yang berfungsi untuk memfokuskan cahaya. Bagian 2. Cara membawa mikroskop. 1. Tangan dominan memegang leher dan tangan lain memegang kaki mikroskop. Biasanya mikroskop disimpan di rak yang tinggi, jadi harap hati-hati jika membawanya. Ketika memindahkan mikroskop dan meletakkan di meja, lakukan dengan hati-hati. Bagian 3. Cara menggunakan mikroskop. Yang pertama, gunakan pemutar kasar untuk menjauhkan lensa objektif dari meja preparat. Angkatlah sampai titik terjauh, pastikan posisi perbesaran objektifnya yang terkecil, dalam hal ini 4 kali. Yang kedua, kemudian arahkan cermin hingga memantulkan cahaya ke bidang pandang, sehingga mendapat suplai cahaya yang cukup. Amati bidang pandang dari lensa okuler. Jika masih gelap, aturlah posisi cermin hingga bidang pandang cukup terang. Jika menggunakan mikroskop yang memiliki lampu, tinggal hidupkan lampunya.